Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sore ini kita sama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 108 ayat 4. Mazmur pasal 108 ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mazmur pasal 108 ayat 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3. Memelihara kebugaran rohani, dan bukan hanya jasmani saja, akan menentukan kesehatan hidup kita yang seutuhnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam realitas banyak orang lebih memperhatikan kehidupan jasmani dibandingkan kehidupan rohaninya. Seperti misalnya, ia rela mengabaikan waktu untuk beribadah dan menggunakannya untuk pergi berbelanja dan berwisata. Padahal, melalui ibadah kepada Tuhan, ia memelihara kebugaran rohaninya. Tidaklah mengherankan apabila sikap yang tidak bijak seperti itu pada akhirnya akan berdampak terhadap kesehatan hidupnya yang seutuhnya. Secara jasmani bisa saja ia tidak berkekurangan, namun kehidupannya tidak sehat alias tidak berbahagia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan semua pemirsa, peringatan agar memberikan perhatian terhadap kebugaran rohani ini dikemukakan Allah kepada umatnya dan dicatat di dalam Yesaya pasal 55. Di situ ia berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dengan berkata seperti itu, ia menjelaskan bahwa umatnya bukan hanya memerlukan makanan dan minuman yang bersifat jasmania. Mereka juga harus mendengar serta menaati firman-Nya. Firman Tuhan yang adalah makanan rohania yang akan membawa berkat dalam kehidupan mereka. Singkat kata, kebugaran hidup kita bukan hanya ditentukan oleh kebugaran jasmani, namun juga oleh kebugaran rohani kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh belajar keadaan hari ini. Bagaimana kita lihat pandemi COVID yang begitu panjang.
Hampir setahun sudah kita masuk di dalam pandemi COVID. Kita melihat begitu tertekannya kita, dan banyak di antara kita yang menyalahgunakan keadaan ini. Kita lebih condong mempergunakan kondisi ini untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tidak bersekutu kepada Tuhan dengan alasan karena COVID. Tetapi kalau saudara melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada ibadah, saudara tidak berbicara tentang COVID. Nah, oleh sebab itu biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan supaya umatnya dapat memelihara kesehatan rohaninya juga, yaitu dengan membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati dan memelihara setiap kita, bukan keadaan di sekeliling kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya, mari kita belajar dari Yesaya pasal 55. Tuhan menginginkan supaya kebugaran hidup kita bukan hanya ditentukan oleh kebugaran jasmani, namun juga oleh kebugaran rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Esther Paruba, ada Ibu Yiska, ada Pak Aleximu, terima kasih Pak Alexi, ada Ibu Yuli Erubun Lopati, ada Bapak Pendeta Frans Tupamahu, Bapak Pendeta Niko Arwam. Terima kasih untuk semua hamba-hambanya yang sudah ada bersama dengan kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia, Maha Pemurah, kami berterima kasih karena bukan saja Engkau bersikap peduli terhadap kehidupan jasmani kami, Engkau juga bersedia memenuhi kebutuhan rohani kami. Dengan anugerah-Mu Engkau telah mengampuni dan menyelamatkan hidup kami dari kebinasaan. Dengan firman-Mu Engkau memelihara kebugaran rohani kami. Dengan kasih setia-Mu Engkau menjamin masa depan kami. Sesungguhnya semua yang kami perlukan di dalam hidup kami, baik untuk masa kini maupun yang akan datang, telah tersedia secara sempurna di dalam kasih-Mu. Kami berterima kasih untuk semua hal yang telah kami alami pada hari ini. Di dalam kasih setia-Mu Engkau telah merangkai semua peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Melaluinya Engkau membentuk hidup kami agar menjadi semakin serupa dengan hati-Mu yang mulia. Kami berterima kasih karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami telah memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kami. Engkau telah melindungi diri kami dan memberkati semua yang kami kerjakan pada hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata kepada hidup kami selalu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Ada Ibu Tuarisa Wairata juga, Tuhan memberkati. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas setiap pribadi mereka, turun atas rumah tangga mereka, turun atas pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Bapak, hamba mohon kiranya mereka memahami kebenaran firman Tuhan, di mana mereka boleh mengutamakan Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memelihara kebugaran daripada rohanian mereka, manusia rohani mereka ya Tuhan. Janganlah mereka menjadikan alasan dengan pekerjaan, kesibukan, dan berbagai cara untuk tidak memberikan waktu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan waktu bersekutu di dalam tubuh Kristus milik-Mu ya Tuhan. Hamba mohon kiranya Tuhan memberikan kesadaran supaya mereka memahami hal ini. Tuhan, Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa menjadi pergumulan mereka hari ini, hamba mohon campur tangan Tuhan turun atas mereka. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat betapa besar, betapa mulia, betapa dalam kasih-Mu kepada mereka. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu.
Hamba berdoa ya Allah di dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu turun atas seluruh umat Tuhan yang ada di wilayah ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang rindu dan haus untuk terus bersekutu mencari Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa mengikat, mematahkan setiap pekerjaan si jahat, orang-orang jahat yang mengikat umat Tuhan dengan hal-hal yang berlawanan dengan Engkau. Hamba hancurkan semua strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan di dalam hidup umat Tuhan di wilayah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan spesial bagi rencana peresmian atau pembukaan PIS Parawi Papua pada besok. Ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong campur tangan, hadir di dalamnya, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa Bapak, pembukaan PIS Parawi yang ke-13 setanah Papua tingkat Provinsi Papua Barat dapat terlaksana dengan benar. Tuhan memberkati seluruh panitia-panitia yang sudah berjerih payah untuk mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan pemerintahan yang terlibat di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Biarlah lewat kegiatan ini, nama Tuhan disanjung tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pujian-pujian, lewat penyembahan-penyembahan. Tuhan terima kasih. Biar tanah Papua ini senantiasa mendengar pujian untuk Sang Raja di atas segala raja. Bapa terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak untuk waktu sore hari ini untuk kami semua. Tuhan memberkati. Hamba berdoa, jikalau ada di antara mereka yang sakit, hamba mohon kasih Tuhan menjamah mereka saat ini. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun mengalir atas seluruh tubuh mereka yang sakit. Menjamah, dan biarlah Tuhan bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial untuk orang tua daripada Ibu Vera Tanamal di Jakarta. Hamba tetap mohon Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, kuatkan kedua belah mata kaki, setiap lutut kaki tadi kuatkan, diteguhkan sehingga boleh bangkit berdiri dan berjalan seperti sedia kala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Ibu Esther, punya orang tua yang ada di Jawa yang baru selesai operasi ambeien. Tuhan campur tangan supaya operasi yang sudah berlangsung itu semuanya baik adanya ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada hamba-Mu. Tuhan berkati makan minum obat yang dikonsumsi sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan total bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu Pak Alexander Richard Hamahua. Tuhan berkati pribadi, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan pada kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tetap semangat, mari kita bangkitkan hubungan kita yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melihat manusia rohani kita butuh hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah jangan kita hanya memuaskan, mengenyangkan manusia daging, tetapi manusia rohani kita tidak kita perhatikan. Harusnya kita memperhatikan hal itu, sehingga kita juga memiliki kebugaran rohani yang luar biasa. Kalau manusia rohani kita bugar, maka manusia jasmani kita juga akan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan, Tuhan berkati. Baik, semangat tetap, andalkan Tuhan. Shalom, salam MDC.